Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah, di siang hari ini, di akhir Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini, kita masih diberikan iman, diberikan kesehatan dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas kita dari bangun tidur tadi sampai hari ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, sebagai khutbah kita adalah bahwasanya hakikat dari puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Sesuai ayat yang sering kita dengar dan sering barangkali kita baca. Ujung dari surah Al-Baqarah itu adalah dari ayat 183, la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dunia ini seperti orang yang merantau. Tentu orang merantau akan pulang membawa bekal. Bekal yang kita bawa tujuannya adalah bagaimana kita hidup nanti pulang ke kampung dengan gembira. Sekarang kita pergi merantau ke dunia, perjalanan yang panjang yang akan kita lewati lagi. Dunia barangkali hanya 60-70 tahun atau 80 tahun. Tapi kata Nabi, kisaran umatku 60-70 tahun. Setelah itu mungkin ada yang lewat, tapi ada yang enggak sampai. Maka kisaran umur umatku hanya 60-70 tahun. Dan dia akan kembali kepada Allah. Diawali dari dalam kubur. Berapa lamanya kita dikubur? Sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat, lama lagi dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lamanya? Dalam informasi hadis yang disampaikan, lamanya kita di padang mahsyar menjelang kita ditimbang. Dimulai persidangan 50.000 tahun. Lama. Kalau kita banding dengan hidup dunia sementara ini,
rasanya nggak ada apa-apanya. Tentu dengan rantau yang kita tempuh hari ini, perjalanan yang kita tempuh hari ini, kita akan kembali kepada Allah, maka apa bekal yang terbaik akan kita bawa? Maka disampaikan dalam ayat tadi, untuk kita kembali kepada Allah, maka bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Nah, bulan Ramadan yang disebut kita berpuasa, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tujuan dari itu adalah kita bertakwa. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang akan kita sampaikan hari ini adalah apa itu takwa? Sudah termasuk gak kita kepada golongan orang yang bertakwa tersebut, yang akan kita sandang gelarnya nanti di hari Idul Fitri? Kita lihat pengertian takwa. Kata Ibnu Umar, takwa itu adalah orang yang beribadah, ketaatan, tetapi dia tidak menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Rajin dia beribadah, rajin dia puasa, rajin dia baca Al-Quran, tapi enggak menganggap dia lebih taat daripada orang, walaupun orang mungkin jarang ibadah. Kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar mengatakan yang takwa itu adalah kamu seperti berjalan di batu yang licin. Ketika kamu berjalan di batu yang licin tersebut, maka kamu akan berhati-hati. Maka kita lihat definisi takwa dari huruf-hurufnya yang disebutkan oleh para ulama. Takwa itu memiliki 4 huruf. Ta, qaf, waw, dan ya. Apa itu ta? Ta adalah tawadu. Orang yang sudah dikatakan bertakwa itu dia memiliki sifat tawadu. Apa itu sifat tawadu? Rendah hati, tidak sombong. Diberi kekayaan, enggak merasa sombong. Diberi pangkat, enggak merasa sombong. Oh, saya lebih mulia daripada dia. Diberi gelar yang tinggi, enggak merasa sombong. Diberi kelebihan, enggak merasa sombong. Termasuk diberi kemampuan untuk beribadah, enggak merasa sombong. Kita lebih baik daripada orang lain, kita lebih soleh daripada orang lain. Orang yang menganggap dia lebih soleh, itu hakikatnya dia belum soleh. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Nah, orang yang seperti ini, dia tawadu, memiliki perilaku hikmah. Apa yang disampaikannya ada makna-maknanya. Enggak merasa lebih, enggak merasa segalanya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf, qanaah. Qanaah adalah sifat ridho, ikhlas, menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Walaupun yang diberikan itu tidak menyenangkan bagi dirinya, tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia ridho menerimanya. Kadangkala lihat orang biasa-biasa saja kerja, enggak pula sholat. Lebih banyak rezeki dia daripada kita yang rajin sholat, yang rajin puasa, rajin baca Al-Quran, rajin pula bekerja. Rezeki saya sedikit. Allah enggak adil. Kalau hal seperti itu ada dalam diri kita, belum bersifat qanaah. Sifat qanaah ridho, menerima apapun putusan Allah. Walaupun sesuatu yang diputuskan itu enggak sesuai. Kita sudah berusaha membantu orang berbuat baik, ternyata kita pula yang dicuri barang oleh orang. Ada kemarin
sahabat kita. Dia rajin bantu orang. Setiap Ramadan ini, setiap hari dia memang berbagi takjil, berbuka, membagi uang untuk anak yatim. Kemarin di pasar, pulang dari bank, dia ke pasar, di pasar dicuri uangnya oleh orang. Langsung di dalam itu ada HP. Lalu pikir, apa kira-kira yang kurang? Sedekah sudah, ketaatan sudah, tetapi kenapa saya yang dicuri barang orang? Maka dengan itu berarti itu adalah ujian. Ada yang terbaik menurut Allah. Menurut kita mungkin, apa lagi yang salah dari saya? Oh, ternyata mungkin dengan itu kita diangkat derajat. Yang dengan ujian ini lolos, ujian yang ini lolos, yang ini lolos, coba dengan yang ini. Seperti yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Berapa kayanya Nabi Ayub awalnya, berapa istrinya, anak-anaknya, semuanya habis karena dirayu oleh setan. Dia minta kepada Allah, wahai Ayub, Tuhan, bagaimana tidak Ayub bisa beribadah? Dia kaya. Kalau gitu kurang kekayaannya, ambil kekayaannya. Lalu habis kekayaannya. Oh, lalu dia taat juga Nabi Ayub. Lalu yang lainnya, oh, bagaimana dia tidak bisa beribadah? Anaknya masih ada. Oh, dimatikan anaknya. Lalu Nabi Ayub tetap taat. Kemudian istrinya minta cerai pula. Tinggal satu orang. Dan seterusnya. Bagaimana pula Nabi Ayub tidak bisa beribadah? Dia masih sehat. Kalau begitu ambil kesehatannya Nabi Ayub. Sehingga tinggal lagi yang enggak sakit dari Nabi Ayub, lidah dan hatinya. Lalu iblis nyerah. Oh, kalau begitu Nabi Ayub enggak bisa diganggu. Apa artinya? Semua yang diberikan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahir sifat bersyukur dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Masyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wara. Apa itu wara? Sifat kehati-hatian. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam melangkah. Ketika kata-kata yang diucapkan itu menyinggung orang, tidak. Ketika tingkah yang kita berikan atau kita lakukan menyinggung orang, tidak. Menzalimi orang, tidak. Akan berhati-hati setiap kebijakan, tindakan-tindakan yang diambilnya. Orang seperti ini disebut dengan wara. Selalu dibisikkan dari dalam dirinya. Ketika akan melakukan suatu perbuatan salah, hatinya akan mengatakan, oh jangan, itu menzalimi orang. Oh jangan, dibisikkan oleh hati nurani orang itu. Inilah sifat wara. Melangkah, mengambil hak orang, berkata sesuatu yang akan menyinggung perasaan dan hati orang lain. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu yakin. Yakin dengan Allah yang memberikan segala sesuatu. Yakin dengan Allah yang memberikan kita rezeki, yang menyelesaikan berbagai persoalan. Walaupun berat persoalan yang kita hadapi, walaupun susah, sulit, persoalan diri kita, persoalan kaum kita, persoalan negeri kita, kampung kita, kita yakin ada Allah yang menolong. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah yang kita tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami
menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Enggak ada yang luput dari penglihatan Allah. Kuncinya tadi adalah yakin. Maka akan lahir sifat optimis dalam kehidupan ini. Bukan pesimis. Oh ini, oh enggak bisa. Ini dikerjakan, bagaimana mau bisa? Coba dulu. Yakin kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kita baca ayat surat ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, takut taat kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari berbagai persoalan yang dihadapinya dan mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan jadi bahan renungan untuk kita semuanya dan juga khatib yang menyampaikan, sehingga gelar takwa itu memang betul-betul kita dapatkan dan kita pertahankan setelah Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.